2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya menyapa dan hadir lagi berjumpa dengan saudara di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Nah, sebelum mulai saudara, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sudah menyampaikan kesaksian-saksian saudara ini seperti ibaratnya tuh seperti kayak bahan bakar yang memberikan kami itu semangat, tambah semangat untuk melayani. Jadi kalau ada di antara saudara yang mendapatkan, yang mempunyai kesaksian di mana Tuhan tolong, ya kan, lewat doa, pujian, penyembahan, firman, apapun kesaksian saudara, entah itu kesembuhan kah, tentang perubahan hidup, apapun, saudara bisa tulis saudara di dalam WA center kami. Dan saya memang punya pemikiran, punya rencana, ingin seperti membuat satu kayak buku kesaksian-saksian ya daripada saudara-saudara yang mengikuti Menara Doa ini, bagaimana Tuhan telah menolong kita lewat Menara Doa online ini selama setahun ya. Dan memang kalau memang Tuhan kehendaki, kita akan kita susun dari kesaksian saudara, nanti ada foto dan lain sebagainya, dan kami akan bisa memberikannya itu kepada kita supaya kita bisa jadi kenang-kenangan bagaimana mengingat akan rekam jejak di mana Tuhan telah berbuat sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Amin saudara. Baik, kita akan mulai ibadah Menara Doa online ini. Saudara siapkan hati, pikiran saudara, konsentrasi, cari tempat yang paling nyaman untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, selama 70 sampai 75 menit di depan ini. Saya percaya saudara akan diberkati. Saudara akan terus diberkati. Ya, kita akan berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah di mana Tuhan hadir di dalam Menara Doa ini. Kami minta ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Engkau menuntun ya Tuhan Menara Doa ini Tuhan. Berikan ya Tuhan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami. Berikan doa-doa profetik buat setiap kami. Terus Tuhan singkapkan ya Tuhan firman-Mu, pewahyuan-Mu ya Tuhan. Tunjukkan ya Tuhan jalan-Mu buat setiap kami. Beri kami kekuatan, beri kami kuasa-Mu ya Tuhan, pengurapan yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, kami percaya lewat Menara Doa ini ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dari awal naik bunyi kata, Kau sungguh indah ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Mari buka suara saudara, mari sembah Dia. Oh ya la makasih di bila bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la makasih di bila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala. Makasih Tuhan. Oh ya la makasih di bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dari awal katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Mari buka suaranya saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Ku percaya, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini doa kami ya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih bila bala bala. Kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 kami rasakan. Oh ya la bala rembes masuk masuk. Oh ya la bala bala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Curahkan ya Tuhan terus. Alirkan kuasa. Roh Kudus. Roh Kudus. Penuhi siap kami. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala bala. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Yesus. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Shout to the Lord. Oh ya la baka siala bala 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 bala. Lola bala bala bala. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roll at the sound
of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing to the Lord, all the earth, let us sing power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi Samaria. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh laba 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 laba. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh laba 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 laba. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty
shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mendambakan Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, lembutkan setiap hati kami. Sirami kami dengan aliran kasih-Mu Tuhan. Aliran kasih yang membuat kami tenang. Oh ya labakashin kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
selamanya. Tuhan terima kasih. Mari saudara tutup matanya. Mari kita akan doa saudaraku. Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan. Beri kami kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang berkata Tuhan Yesus, bahwa kami semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami. Dan kuasa ini akan menjadikan kami sebagai saksi Kristus. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, satu yang kami minta, beri kami kekuatan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Oh ya, untuk bisa kami ya Tuhan menjalani hidup kami ya Tuhan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, hidup yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami kuasa-Mu, beri kami kekuatan-Mu. Doa saudaraku, doa masing-masing. Oh ya laba kashin milah balaba laba. Beri kami Tuhan kekuatan, kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa fokus. Oh ya laba kasih kami bisa mendisiplinkan diri kami ya Tuhan. Oh ya laba kasih untuk bisa kami melakukan kehendak-Mu. Beri kami kekuatan-Mu Yesus, beri kami kuasa-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba kasih laba. Saudara terus minta Tuhan Yesus, katakan Bapa, dalam nama Yesus, beri aku kuasa, beri aku kekuatan. Oh ya laba kasih laba. Supaya aku bisa sembuh dari sakit penyakit. Mari katakan doa seperti ini saudara. Minta kekuatan kuasa supaya saudara sembuh dari sakit penyakit. Oh ya laba kasih, minta kuatan kuasanya supaya saya bisa mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Oh ya laba. Hidup benar dalam oh ya laba kasih laba. Terus Roh Kudus jamah siap kami. Roh Kudus urapi siap kami. Kami rindu ya. Terus bawa hatinya makin dekat. Yes. Oh ya laba kasih laba. Beri kami kekuatan. Saudara yang letih lesu, saudara yang lemah, mari datang pada Yesus. Katakan Tuhan Yesus, beri aku kekuatan, beri aku kuasa-Mu ya Tuhan. Mungkin saudara kehilangan sukacita, selamat. Engkau gagal, kau jatuh dalam dosa. Sekarang datang pada Yesus. Doa saudara, minta kekuatan kuasanya. Oh ya laba kasih laba. Saudara yang sudah jauh dari Tuhan, hari ini datang lagi, berdoa minta. Katakan Bapa, dalam nama Yesus, beri aku kekuatan, beri aku kuasa. Biarlah urapan kasih mengalir dalam nama Yesus. Terobosan dalam hidup kami, terobosan dalam keuangan kami. Dalam nama Yesus, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan berkati. Apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Yes. Segala ikatan kuasa gelap, segala kutuk, segala belenggu, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ini kami akan dapatkan tuntunan Tuhan. Kami akan dapat pengarahan dari Tuhan, petunjuk firman-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beri buat siap kami kemenangan Tuhan. Ada otoritas, ada kuasa Tuhan beri. Dan di dalam hadirat-Mu ini kami percaya ada kelimpahan, cukup untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih. Makasih Tuhan, makasih. Dalam nama Yesus. Terus saudara sembah Dia. Ya
say I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari bersama-sama give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih Tuhan untuk saat indah kami ada di menara doa yang penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuh dengan kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Urapan kasih sedang mengalir tengah-tengah kami. Dan kami terus percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Urapi hamba-Mu, Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita rasakan seperti kemenangan yang luar biasa. Kita sudah dapatkan kemenangan. Amin saudara. Nah hari ini judul khotbah saya akan berikan judul yaitu bagaimana hidup dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku yang Kristus, kita membutuhkan yang namanya power and strength, ya, kuasa dan kekuatan, ya, untuk menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan, ya, untuk menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan, kita harus hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus seperti halnya kehidupan daripada Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus selama di dunia ini, Alkitab katakan dalam Kisah 10 ayat 38 saudaraku, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kita lihat sini saudara. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi kita lihat di sini ada dua hal. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Sebagai manusia Yesus, dia diurapi oleh Roh Kudus. Dan apa? Kuat kuasa. Ya ada dua, sudah diurapi, kuat kuasa. Lalu dampaknya apa? Dia bisa berjalan keliling sambil berbuat baik. Dia hidupnya untuk berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin bagikan tentang power and strength ini saudaraku. Ya, kuasa dan kekuatan. Kita butuh yang namanya kuasa dan kekuatan. Ya,
Saya catat begini saudara, saya dapetin ya. Ya, disiplin tuh kita bisa disiplin. Menara doa tiap hari, saat teduh tiap hari. Disiplin untuk kerja. Saudara bangun setelah siapin rohani, disiplin untuk bekerja keras. Itu semuanya butuh apa saudara? Yang namanya kekuatan. Disiplin untuk belajar, disiplin untuk olahraga, itu semua membutuhkan apa? Kekuatan. Katakan amin saudara. Nah, kita juga ini tahun-tahun integritas. Ya kan, karena integritas ada orang yang bisa dipercaya. Ini orang jujur, bisa dipercaya. Ya, bisa diandalkan integritas. Saudaraku, dia benar di dalam dan di luar. Saudaraku. Nah, untuk bisa memiliki integritas atau hidup dalam integritas, butuh apa saudara? Kuasalah. Kekuatan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, untuk sehat juga, ini juga perlu apa? Yang namanya kekuatan. Kemarin kita bahas, ya, untuk sehat, saudara perlu kekuatan. Kekuatan apa? Ya, kita bisa memilih makanan yang bagus. Selain kita harus makan makanan yang sehat, ya kan? Kita harus memperhatikan apa yang kita makan, tapi juga kita harus perhatikan apa yang dapat memakan kita. Ya, itu pelajaran kemarin. Apa yang dapat memakan kita? Saudara, iya yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Makanya Alkitab kata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk bisa menjaga hati perlu apa? Strength and power. Kuasa. Katakan amin saudaraku. Ya, untuk bisa fokus. Untuk fokus. Fokus dalam bekerja, dalam beribadah, fokus dalam hidup. Saudaraku, ini juga butuh yang namanya power and strength. Jadi yang namanya kekuatan itu bukan satu pilihan. Ya, kekuatan itu adalah satu keharusan. Ya, kita harus hidup di dalam apa? Kuat kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Apa jenis kehidupan yang saudara inginkan? Saudaraku, ya saya berikan contoh, saya kasih saran kepada saudara. Kehidupan secara rohani kita terus bertumbuh makin dekat dengan Tuhan. Makin ngerti kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Katakan bisa secara rohani. Makin kenal firman ini. Tahu jalan-jalannya Tuhan. Kita makin sehat. Makin segar, makin fit tubuh kita. Saudara. Nah, ini kehidupan yang kita inginkan. Hubungan kita makin luas. Ya kan? Hubungan dengan orang yang ada kualitasnya makin bagus. Makin percaya, makin bisa dipercaya. Makin bisa dihargai. Karena apa? Ada satu kebaikan-kebaikan yang kita beri. Nah, kemarin saya tuh dapat satu pelajaran saudaraku. Begini. Ini nyambung nih dengan yang kemarin tentang bagaimana mengatasi rasa kekecewaan gitu saudaraku. Salah satunya gini. Tuhan tuh ajar saya begini. Sebagai orang Kristen ya kamu ya. Ini saya nih. Coba nanti saudara pikir ulang nih. Ya kan? Kamu harus berlaku adil. Harus berlaku. Firman Tuhan kata perintahkan kita harus berlaku adil. Jalankan keadilan, berlaku adil. Tetapi kamu tidak boleh menuntut keadilan kepada manusia. Kepada dunia ini, kamu gak akan dapetin keadilan. Keadilan kamu serahkan ke Tuhan. Katakan amin. Apa maksud cerita ini? Seringkali, kenapa kok orang lain tidak disalahkan? Untuk lakukan A, B, C, D. Kita lakukan hal yang sama. A, B, C, D. Tapi kita disalahkan. Kita diinikan. Mungkin sama guru kita, sama atasan kita, sama pemimpinnya. Kok orang lain boleh, kok aku disalahkan? Aku terus ini kan. Ini gak adil nih. Saudara mungkin sudah kerja keras, tapi gak dapat bonus dan penghargaan. Ini saya ngalamin saudaraku dulu. Segala macam itu. Tapi Tuhan bilang, jangan tuntut keadilan. Sekalipun sama orang kamu berhak, kamu punya hak untuk tuntut. Tuhan bilang jangan. Kalau kamu bisa simpen ini, ya kan, berikan keadilan. Nanti Tuhan yang jalankan keadilan, itu dia berikan, itu pas. Saya dapatkan contoh saudaraku, 400 tahun lebih. Saudara bayangin,
Satu bangsa namanya bangsa Israel. Itu dia kerja keras dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Menjadi budak di Mesir. Orang Israel tidak dapat upah. Tidak dapat upah. 400 tahun kerja itu turun-temurun kerja jadi budak aja. Tidak ada upahnya. Tapi apa yang terjadi? Saudara, mau tuntut keadilan gimana? Tidak bisa. Firaun yang berkuasa. Tapi saudaraku, ketika mereka mengerang, ini keturunan anak-anak Abraham mengerang sama Tuhan. Dalam satu hari keadilan Tuhan dijalankan. Ketika mereka merayakan apa? Paskah. Mereka potong darah, anak darah, domba, oleskan ke pintu. Apa yang terjadi? Terjadi kematian anak sulung di Mesir. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Setelah itu Tuhan buat semua orang Mesir itu takut. Sehingga Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong sama Musa, Musa kasih tuh orang Israel, ketok rumah tetangganya, minta emas, minta perak, minta uang. Dalam satu malam setelah mereka rayakan Paskah, seluruh kekayaan Mesir itu dipindahkan ke satu bangsa yang jangan menjadi budak selama 400 tahun. Jadi diupah jauh lebih banyak. Itu namanya keadilan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Saudara tidak dibayar sesuai dengan keringat saudara, kecerdasan, hasil kerja saudara. Tapi dengar baik, kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, jangan tuntut keadilan dari manusia. Serahkan itu ke Tuhan. Tapi untuk kita berlaku adil sebisa-bisanya. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Kadang-kadang Tuhan simpen ini. Simpen sesuatu yang menjadi hak saudara, disimpan. Kalau Tuhan yang nyimpen, saya mau kasih tahu, bunganya di atas bunga deposito. Mungkin saudara bisnis diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan diperlakukan tidak adil. Dengar, hak saudara, bagian saudara. Kalau tuh saudara harusnya dapat tapi tidak dapat, jangan kejar, jangan tuntut. Biarkan Tuhan yang simpen itu bagian itu. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, di sini bicara tentang kekuatan. Ini yang namanya kekuatan. Kita butuh kekuatan untuk bisa tidak mengejar, tidak menuntut keadilan kita kepada manusia. Itu kan perlu kekuatan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Makanya Efesus 6 ayat 10 katakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa kuat kalau, ya kan saudaraku, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita hidup, ya kan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka saudara akan mengalami, saudara akan hidup dan akan mengalami sesuatu yang supranatural menjadi natural. Sebaliknya sesuatu yang natural menjadi apa? Supranatural. Ini saya ulangi lagi, saudara. Kalau kita hidup dalam kekuatan kuasanya, hendaknya kamu kuat, kata Tuhan. Ini firman Tuhan, kamu kuat, harus kuat. Untuk bisa kuat gimana, Pak? Disajarin gimana dapatnya. Tapi apa yang terjadi kalau saudara kuat, saudara hidup di dalam kekuatan kuasanya, sesuatu yang supranatural akan menjadi natural buat hidup saudara. Apa yang natural menjadi supranatural. Apa artinya? Sesuatu yang supranatural menjadi natural. Tuhan akan melakukan mukjizat dalam hidup saudara. Dia akan menjalankan keadilannya untuk saudara. Menjalankan keadilan artinya gini. Saudara yang disimpan nih, hak-hak saudara itu karena diperlakukan tidak adil. Ya kan saudaraku. Makanya semakin dihambat orang Kristen ini, saudaraku, semakin merambat. Itu istilahnya Pak Yusuf Roni, saudaraku, yang itu ada bukunya. Semakin orang Kristen dihambat, makin dia merambat. Sampai akhirnya saya pernah dengar, saudara, kata-kata daripada Gus Dur. Saya sempat beberapa waktu saya dengerin YouTube lelucon-leluconnya Gus Dur, kata-kata Gus Dur, seger juga saudara, lucu. Dia bilang gini, saya heran, kenapa kita harus hambat orang-orang Kristen itu? Mau buka gereja apa? Nggak usah, makin kita tekan, makin besar dia.
makin besar. Itu Gus Dur yang ngomong. Saudara, nah istilahnya Pak Yusuf Roni, makin dihambat, makin merambat. Kenapa? Karena orang Kristen yang kuat, yang mau hidup dalam kuat kuasanya, dia bisa menyerahkan hak dia kepada Tuhan. Dia gak akan minta, dia gak akan tuntut kepada manusia, kepada dunia, tapi dia serahkan ke Tuhan. Makanya pentingnya jalani hidup. Kalau saudara mau hidup dalam kuat kuasa, ya, satu hal yang paling penting, saudara harus menjadi orang yang apa? Berani menyerahkan hak saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita hidup, ya kan, dalam kuat kuasa, bukan cuma supranatural jadi natural, tapi yang natural menjadi apa? Supranatural aja. Kita yang biasa, kita bukan siapa-siapa. Mungkin tidak memenuhi persyaratan. Sekolah juga nggak tinggi, modal juga nggak banyak, yang saudara dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan memberkati saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Itulah yang natural menjadi supranatural. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? Efesus 3:20 katakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, secara cepat saya akan bagikan tentang 3 langkah, 3 cara untuk menerima daripada kuasa Allah. Ya, saudaraku, yang jelas intinya adalah penyerahan hak. Kalau kita belum menyerahkan hak hidup kita, hak apapun dalam hidup kita, saudaraku, kepada Tuhan, kita gak akan pernah bisa kuat dan hidup dalam kuat kuasa. Apalagi kita ambil hak orang, udah itu gak kuat. Jangan, orang Kristen itu poinnya gini, hak kita sendiri kita serahkan ke Tuhan kok. Katakan amin saudara. Artinya apa? Ketika ada orang memperlakukan kita tidak adil, yang merupakan aduh ini hak aku diinjak-injak, kita bisa serah berdoa sama Tuhan. Makanya biar pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang mengerti katakan saudara, itu haknya. Saudara punya uang, penghasilan, saudara punya hak untuk pakai seluruh penghasilan saudara. Tapi saudara bisa serahkan 10%. Ini jadi haknya Tuhan. Pembalasan, saudara punya hak tuh balas, tapi serahkan haknya itu balasan Tuhan. Wah kan ini dipuji, saudara hebat, wah berhasil, sukses. Itu hak, karena kita berprestasi kita mau dipuji kan, biar kita populer. Serahkan itu ke Tuhan. Dari situ saudara akan hidup dalam apa? Kekuatan dan kuasa Allah. Yang ngerti katakan amin. Nah ini penting sini. Nah ada 3 cara. Nah ini teknisnya. Saya mau kasih tahu. Tapi hakikatnya adalah penyerahan hak. Makanya barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan dapatkan. Itu bicara tentang apa? Penyerahan hak. Barang siapa mau ikut aku, dia harus apa? Sangkal diri. Sangkali kehilangan hak. Penyerahan hak. Sangkal diri. Apa? Lalu apa? Pikul salib. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin saudara. Ini bukan. Jadi kekristenan, saudara, semakin saya bisa serahkan hak, semakin besar kuasa Allah, kekuatan Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Nah teknisnya untuk dapetin kuasa, yaitu yang pertama, saudara dapatkan kuasa Allah dengan apa? Berdoa. Ini teknisnya. Tapi ada orang berdoa kok gak dapat kuasa. Hakikatnya gak dijalanin. Yaitu apa saudara? Penyerahan hak. Katakan amin. Beri hak orang. Orang punya hak, kita beri. Kadang-kadang hak kita diambil, serahkan ke Tuhan. Nah ini konsepnya. Baru doanya ada kuasa. Katakan amin saudara. Ada orang bilang, dia doanya banyak tapi kok lemah terus. Banyak doa dia tapi kok lemah. Gitu, lemah tuh tadinya diomongin dikit udah marah. Itu lemah, orang lemah tuh. Tersinggung, dengar sesuatu ada masalah segala macam, langsung stres. Itu lemah. Saya bisa ngerti, lemah itu mulai diri ini. Dari situ nanti setelah stres atau kecewa, marah segala macam, kena nantinya
imun sistemnya melemah. Mudah jadi sakit. Pemikirannya ya saudaraku, ya kan, melemah, nggak tajam, sehingga berdampak pada hubungan dan rezeki, relasi dan rezeki. Nah ini poin saudaraku. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa mendapatkan kuasa Allah, teknisnya adalah harus apa? Berdoa. Katakan amin saudara. Saudara tidak bisa, ya kan, menerima kekuatan dan kuasa tanpa berdoa. Kalau seseorang singkirkan doa dalam hidup dia, itu tanda dia ada singkirkan Tuhan dari hidup dia. Ketika saudara masukkan selalu doa di pagi hari, dalam doa saudara berkata bahwa Bapa, dalam nama Yesus, aku undang Engkau hadir di setiap detik, menit, jam kehidupanku pada hari ini. Itu tanda. Itu di situ saudaraku. Saudara, apapun yang terjadi, aku minta tuntunanmu, hikmatmu, kekuatanmu, kuasamu Tuhan. Aku butuh Engkau. Ada lagu kan saudara, bukan cuma sekedar kita nyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara harus bangun kesadaran begini. Ketika saudara berdoa minta Tuhan hadir, karena saudara butuh sama Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatan. Allah itu kasih. Kasih itu kekuatan saudara. Kata itu power. Katakan saudara, power yang tertinggi itu apa saudara? Kekuatan tertinggi, kasih. Ada 3, iman, pengharapan, kasih. Dari 3 ini yang terbesar apa? Kasih. Jadi ketika kita hadirkan terus, bangun kesadaran dalam doa-doa kita, dimanapun saudara berada, sadarlah. Naikkan doa, naikkan hati. Tuhan hadir, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Di situ ada kekuatan, di situ ada kuasa. Dan saudara akan heran apa yang saudara tidak duga. Seperti kata tadi kan, bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, kita doakan. Sepanjang saudara terus berdoa, terus berpikir untuk minta Tuhan tolong, maka dia akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang saudara terus doakan dan pikirkan. Yang ngerti katakan apa? Seperti yang ternyata dari apa? Kuasa yang bekerja dalam diri. Kita punya kuasa. Siapa? Roh Kudus. Aktifkan saudaraku yang lewat apa? Lewat doa. Kisah 1:14 ini contoh-contoh Alkitab. Kita baca Kisah 1:14. Mereka semua bertekun dengan apa? Sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah 1:14. Kisah 2, tiba-tiba Alkitab katakan apa? Roh Kudus turun. Pada saat Tuhan hadir, Tuhan menguasai mereka. Kuasa Allah bekerja. Sejak saat itu saudara, apa yang terjadi? Mereka semuanya diubahkan jadi orang-orang yang kuat. Sekalipun mereka harus menghadapi apa? Penganiayaan, tekanan, tindasan yang hebat. Saudara sini, kenapa mereka tetap kuat? Karena mereka punya doa. Katakan saudara, mereka punya doa, kehidupan doa. Kehidupan doa yang ada orang-orang yang menyerahkan hak dia ke Tuhan. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, saya akan kasih contoh lagi Kisah 4:31. Ini penganiayaan lebih lagi. Goncangan lebih besar lagi. Mereka doanya itu bukan, ya Tuhan luput. Kalau kita kan Tuhan luputkanlah aku dari malapetaka, dari orang ini supaya orang ini gak jahat sama. Oh, jangan. Tapi dahsyat ini.
Mereka doanya sudah, coba lihat sini. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih? Itu Allah. Allah itu apa sih? Kekuatan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa, kuat kuasa. Dampaknya apa saudara? Kan doanya awalnya, Tuhan, kalau di ayat sebelumnya, lihatlah kami ini semua ditindas, kami dianiaya. Saudaraku, tapi saudara bukannya lari, malah Alkitab katakan apa saudara? Setelah mereka dapat kekuatan, apa? Lalu mereka apa? Memberitakan firman Allah. Dengan apa? Dengan berani. Katakan amin. Pada waktu kita mulai pelayanan misi, memberikan apa namanya, beras, sembako gitu saudara, kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kita bawa mereka ke gereja dan mereka mau, saudara, akhirnya mereka nih, beberapa teman-teman bilang, ini bahaya loh Pak, ini nanti akan jadi masalah besar, dan lain sebagainya. Takut-takutin saya takut sih, kalau saya ditakutin pasti takut saudara. Nah, saudara harus tahu, jangan takut-takutin saya, pasti takut saya. Tapi setelah saya takut, saya doa. Saya minta Roh Kudus beri saya kekuatan, kuasa. Tuhan bilang, jalan bener. Kita kena masalah, masalahnya besar, masalahnya segala macam. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita tetap jalani ibadah misi. Sampai hari ini, di masa pandemi, kalau saudara lihat di tayangan YouTube, kita masih beri makan kok. Masih lakukan hal itu. Dan penuaian masih terjadi. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi kata kuncinya kekuatan dan kuasa. Saudaraku, itu kita dapat kalau kita mau berdoa. Katakan amin saudara. Saudara masih berdoa? Katakan amin. Tapi doa yang bagaimana nih? Saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, bahasa roh ini, diri lo bukan roh lo saudara. Membangun dirinya, diri kita terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh. Roh kita, kalau saudara berbahasa roh, roh saudara akan kuat. Katakan, saudara dapat kekuatan, roh saudara. Jiwa saudara, pikiran, perasaan, itu tenang. Orang yang jiwanya tenang, ini orang yang kuat. Semakin tinggi, kalau kita baca-baca buku silat atau nonton film, semakin tinggi ilmu orang itu, semakin tenang gerakannya saudara. Kalau masih baru punya 1-2 jurus, itu kayaknya kayak orang kalap begitu saudara. Tapi makin punya jurus ribuan, ratusan jurus, makin tenang nih. Gitu juga orang Kristen. Semakin dewasa seseorang secara rohani, kita bisa lihat semakin tenang dia. Saya belajar, nggak gampang komen, yang nggak gampang, tenang gitu, nggak cepet-cepet ambil keputusan, nggak cepet-cepet orang. Saya bisa ngerti sini, katakan sama saudara. Jadi rohnya kuat, jiwanya kuat, tubuhnya juga segar. Bahasa roh. Ya udah ada penelitian dan segala macam. Jadi doa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40:31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Ketika saudara di menara doa ini, senantikan Tuhan. Dapat kekuatan yang baru. Tanda kita roh kita tuh bisa mendambakan, merindukan Tuhan. Jiwa kita tuh tenang, tubuh kita tuh segar. Katakan amin. Saudara dapatkan kuasa Allah, hidup dalam kuat kuasa. Kalau saudara, ya kan, suka berdoa. Katakan amin. Ya, yang kedua, ini saudara lihat sini. Ya, kita mendapatkan kuasa Allah kalau kita, ya kan, dengan tidak apa, menyerah dan berputus asa. Katakan amin. Jangan mudah putus asa. Kalau saudara mau dapatkan kekuatan dari Tuhan, dengar baik saudaraku. Nah, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 di sini dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan
dirinya. Saudara, kalau surat Petrus itu banyak tentang apa? Iman. Murnikan iman. Jangan menyerah. Saat Tuhan memurnikan iman kita. Saudara, kalau Tuhan mau memurnikan iman kita. Kalau iman kita sudah murni, itu kekuatannya dahsyat. Karena salah satu kekuatan itu iman. Ya kan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tuhan bilang, jika kamu percaya, ya kan? Kamu berkata kepada gunung ini, tercampak ke laut. Asal tidak bimbang, tapi percaya. Ini kan bicara iman, saudaraku. Maka gunung ini akan tercampak. Nah, iman kita ini harus dimurnikan. Saudaraku, jangan dicampur. Contohnya apa sih? Kalau saudara orang yang duitnya banyak. Ketika kena apa-apa. So, punya duit, punya jabatan, punya kenalan, punya semua. Ini kan power yang sebenarnya Tuhan kasih lah ini. Tapi power sejati yang murni itu dari apa? Tuhan langsung. Ketika kita ada apa-apa, kena apa-apa. Dengar baik saudaraku. Biasanya kita nggak total ke Tuhannya. Kita pakai duit kitanya. Pakai jabatan kita. Pakai orang-orang ini. Kalau ada orang kena sakit. Makanya saya lihat kadang, sorry nih, saya bukan mau apa ya. Saya ini sebagai pendeta layanin. Orang-orang kanker yang kita doa sembuh. Beberapa saudara, nggak semua saudaraku. Itu banyak orang-orang yang, Pak saya sakit. Saya nggak punya uang untuk berobat. Saya minta didoakan. Saya percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya. Nah ini imannya murni nih. Ini arti iman yang murni saudaraku. Tumpang tangan doa. Oleh anugerah Tuhan, orang itu sembuh. Tapi ketika ada seseorang yang berkata gini, aku sakit, aku minta doain lah pendeta. Ya kan? Tapi aku udah janji sih sama dokter. Ya kan yang di Singapura. Ya kan bahwa ya dia dokter paling pinter lah. Banyak orang sembuh kok sama dia. Kita udah ngomong kemana-mana, ini paling hebat lah dia. Memang agak mahal sih, tapi ke gereja dulu kita doain dah. Kadang Tuhan izinkan, saudaraku, ke Tuhan ibadah. Ya kan kita lagi sedang duit banyak, jabatan tinggi. Ibadah sambil main handphone. Coba saya bayangkan, ketika tiba-tiba saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan mau murnikan iman. Tiba-tiba apa? Ibadah menjadi satu kekusuk, kok bisa kusuk? Hati bisa remuk. Jadi kita dekat. Kenapa saudara? Oh, yang ini sudah mulai terbang. Mungkin uangnya terbang. Kan uang kan ada sayap saudara. Bisa terbang, betul gak saudaraku? Kekayaan itu ada sayap saudaraku. Popularitas ada sayapnya. Kekayaan ada sayapnya. Kalau ini yang kita inikan saudara, kita berimannya ke sini. Ya walaupun ya sama Tuhan iya, tapi ini lebih kuat. Tuhan izinkan. Kadang-kadang tuh api cobaan untuk memurnikan iman kita. Yang nilainya jauh lebih daripada emas yang fana. Yang mengerti katakan saudaraku. Jadi kalau dia izinkan kita mengalami kesulitan, penundaan, jalan buntu, kekecewaan, keputusasaan. Maksud dari semuanya itu adalah Tuhan sedang mengajar kita untuk semakin percaya kepadanya. Bertahanlah dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Katakan amin saudara. Karena ini kita bisa dapat kekuatan kapan? Naik nih kekuatan, kuasa Tuhan, urapannya naik. Pada waktu kita mengalami cobaan. Entah tiba-tiba dapat sakit yang parah. Yang tidak bisa disembuhkan. Sembuh. Wah setelah sembuh. Itu saudaraku. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kuasa Allah. Kita mendapatkan kuasa Allah dengan mengambil resiko untuk mentaati Tuhan. Katakan amin. Taati Tuhan. Saya mau bicara begini saudaraku. Kita tuh harus berani mengambil resiko untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin. Bahkan ketika perintah itu sulit, tidak populer, mungkin merugikan kita, tidak masuk akal. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang mau melakukannya.
Kalau kita mentaatinya saudaraku, maka Tuhan akan menyatakan isi hatinya dan memberikan kita kekuatan kuasanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau kasih, ini penting saudara, taati Tuhan. Sering taati Tuhan. Kalau saudara taati walaupun itu sulit, walaupun resikonya besar, walaupun nanti rugi duit, rugi segala macam, dan kita tidak tahu, tapi Tuhan dorong harus lakukan. Dengar baik saudaraku, Dia akan jadikan kita sahabat karibnya. Apa yang rahasia, Dia akan bukain. Kalau Dia sudah bukakan sesuatu yang rahasia kepada kita, ini kita dapetin sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dengan kekuatan kita. Dari situ yang namanya saya bilang, kuasa Allah, kekuatan Allah itu diberikan pada waktu kita mau belajar apa? Taat. Katakan amin. Ulangan 29 saya akan jelaskan di sini. Ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan, yang dibukain, yang diceritain sama Tuhan, ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Intinya gini, ada kekuatan, ada satu berkat. Saya pakai istilah berkat. Mungkin itu berupa aset, mungkin itu berupa yang namanya apa ya, mungkin kedudukan, posisi, apapun saudaraku, yang secara manusia kita, secara natural kita, gak mungkin kita bisa dapat. Saudaraku, tetapi ketika saudara dan saya hidup dalam kuat kuasa Allah, caranya apa? Ketika saudara yang dekat sama Tuhan, kalau dekat sama Tuhan kan kita bisa dengar suaranya firman Tuhan. Katakan saudara, ketika Dia kasih firman, kasih perintah, kita dengar, kita ngerti. Saudara mau taati itu, sekalipun itu mungkin sulit, berat, merugikan, tidak ada orang yang mau lakukan, cuma saudara ya, saudara tetap taati. Dengar baik saudara, Dia akan, apa yang tersembunyi, saya mau beritahu, bagi Tuhan itu akan dinyatakan kepada saudara. Apa yang dinyatakan itulah yang menjadi milik saudara. Siapa yang menyatakan? Roh Kudus. Jelas. Saya akan kasih contoh. Ini contoh yang saya sudah saksikan. Saudara, biar gampang, tapi di sini pentingnya. Saudaraku, karena kalau nggak dibukain, kita nggak akan pernah dapat. Saya kasih contoh sebenarnya gini. Buat sebelumnya ya. Buat semua manusia namanya nyamuk. Nyamuk malaria. Itu adalah, nyamuk itu sebenarnya apa saudara? Kutuk. Setuju gak saudara? Kutuk. Binatang nyamuk itu kutuk. Karena membawa penyakit. Malaria yang menyebabkan manusia kena penyakit dan mati. Tapi saudara, ketika Tuhan bukain, nyatakan rahasia yang tersembunyi, bahwa dari apa namanya, nyamuk ini kamu bisa ubah kutuk jadi berkat. Yaitu apa? Dikasih saudara resep bikin obat nyamuk, bikin pabrik obat nyamuk, saudaraku. Lalu orang coba, saudara, berhasil mengusir nyamuk. Akhirnya dia produksi besar-besaran. Katakan misalnya, semua orang sama lihatnya. Nyamuk ini kutuk. Tapi dia bisa lihat, nyamuk itu bisa jadi rezeki buat dia. Dulu semua orang berpikir, sampah itu adalah kutuk. Ya bau lah apa. Tapi ketika Tuhan bukain saudaraku, sampah itu bisa jadi apa? Energi. Padang gurun saudaraku. Ya kan kita dulu kan. Ya kan padang gurun itu tempat kering. Tapi sekarang kalau saudara lihat padang gurun Negev di Israel, itu jadi tempat kebun buah-buahan yang paling luas. Kenapa? Tuhan bukain itu. Sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yesaya. Sampai dicurahkan roh dari atas. Maka padang gurun akan diubah menjadi apa? Kebun buah-buahan. Saya bisa ngasih sini, katakan amin saudara. Saya kasih contoh. Makanya hidup saudara, kalau saudara, kok hidup aku gini-gini aja. Usaha sudah, ya pakai kekuatan kamu.
pakai otak kamu, kemampuan kamu. Tapi coba belajar sekarang kita mau hidup dengan power and His strength. Kita mau supaya kuasa dia, kekuatan dia. Kita mau hidup dengan kuat kuasanya. Saya percaya saudara berkata, ya kan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata saudara, saudara akan lihat itu. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga saudara, saudara akan dengar itu. Apa yang gak pernah timbul di hati, itu saudara akan miliki. Itu akan diberikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya kasih contoh tutup nih, singkat yang udah ini biar lebih jelas. Mungkin saudara yang belum dengar kesaksian tentang gereja kami, saudara, gereja kita. Saudara tahu bahwa awalnya gereja ini tuh punya tanah, ya tanah ini. Sekarang tanah kita saudara, itu totalnya untuk di lingkungan Kenten, komplek perumahan Musi Palem Indah, ya. Sekarang nih totalnya adalah 23.500 meter persegi. Awalnya tuh tanah kita tuh cuma 1.414 meter persegi. 1.414. Kita bangun gedung gereja, saudara, ya kan cuman luas 700-an meter, lalu lapangan parkir, ada kantor, ya saudara, kantor berupa ruko dan lain sebagainya. Lalu kita tambah sama pihak perumahan untuk mes, untuk parkir, jadi 3.840. Dengan bertumbuhnya gereja, saudaraku, ya, kapasitas gereja waktu itu 1.300 tempat duduk, saudaraku. Luas waktu itu 800 meter persegi lah. Bertumbuhnya gereja, saudara, sampai berapa kali ibadah, jemaat datang. Jemaat datangnya bukan jalan kaki, saudara, bukan naik angkot. Tapi mereka naik mobil. Mobil kan makan tempat. Akhirnya sekomplek perumahan ini, saudara, penuh parkir dari gereja kita. Waduh, rasanya ini istilahnya nih good problem ya. Problem tapi good buat kita. Karena ada pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat, tapi muncul masalah. Ya kan, wow, tetangga-tetangga di komplek ini ya gelisah lah. Lalu akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Kami doa Tuhan, gimana ini? Kan kita gak tahu ada apa. Tiba-tiba Tuhan bukain mata saya. Kenapa kamu gak beli tanah yang di luar komplek itu ada tanah 8.000 meter persegi? Hah? Oh iya ya, tanah itu. Cek siapa punya. Oh, teman saya yang punya. Saudaraku, teman saya yang punya. Kita kontak dia. Oh, dia mau jual. Wah, ini Tuhan nih. Orang kaya. Kita pikir orang kaya mana mau jual tanah. Dia gak butuh duit kok, saudaraku. Tapi dia mau jual. Jualnya dengan harga apa? Harga yang saya bilang sih murah. Lalu pembayarannya, karena saya udah kenal lama sama beliau ini. Sudahlah Pak Sabta, kalau ada uang Bapak bayar. Kalau belum ya udah tenang. Saudara lihat itu, 8.000 meter. Saudaraku, udah akhirnya berjalannya waktu, akhirnya kita minta izin sama yang punya komplek. Setuju. Kita minta izin sama Pemda, diizinkan untuk perluasan gereja. Akhirnya kita beli tanah itu. Berjalannya waktu lagi, saudara, 8.000 itu untuk apa? Untuk lapangan parkir. Lapangan parkir di sana pun penuh. Karena kita juga besarkan gereja pada waktu itu, saudara. Udah renovasi begitu ya. Kita besarin dengan 8.000 ini, kita besarin lagi gereja, ya kapasitas jadi tambah lagi. Wah, bicara nih sama tim pembangunan, sama para pemimpin semua. Kita bikin aja katanya gedung parkir yang tingkat. Beberapa bilang, ngapain? Kita beli tanah aja. Tanah di mana lagi? Itu di sebelah katanya. Oh iya, tanah di situ ada. 1,5 hektar, 15.000 meter persegi, saudaraku. Ya kan, selama ini yang 8.000, yang 1,5 hektar, enggak pernah kepikiran untuk kita mau pakai, kita mau beli. Pada waktu Tuhan butuh untuk penuaian jiwa di tempat ini, Dia bukain pikiran kita. Ini yang namanya kekuatan, saudara. Katakan amin. Sepanjang kita mau taati Tuhan. Dan akhirnya kita bangun lagi gereja dan kita ada gedung lagi tempat ini. Saudara, penambahan dari kita beli 1,5 hektar. Jadi 1,5 hektar tambah 8.000 tambah 3.000-an. Saudaraku, oh jadinya ya kan. Jadi luas sekali gereja. Saya mau bicara hal ini adalah
Kalau Tuhan bisa lakukan di tempat ini, Tuhan juga bisa lakukan di tempat saudara. Di dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara. Satu yang paling penting kita butuh apa? Hidup dalam kekuatan kuasanya. Untuk bisa hidup dalam kuat kuasanya, saudara harus banyak doa. Yang kedua, jangan menyerah. Tetap setia sama Tuhan. Sekalipun saudara mengalami banyak masalah. Yang ketiga, saudaraku Yesus, taati kalau saudara dapat firman. Taati itu. Ketika saudara taati, dia akan bukain. Semua rahasia. Selama ini rahasia tertutup. Tidak tahu, dia akan buka. Ketika dia bukain, itu jadi milik saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita yuk, kita berdoa. Aku berdoa Tuhan, turunkan ya Tuhan kuasamu, kekuatanmu. Biarlah kami menjadi orang yang berani menyangkal diri, pikul salib. Kami tidak takut kehilangan nyawa untuk Tuhan. Kami mau serahkan hak kami Tuhan. Ketika kami diperlakukan tidak adil, ketika kami dilewatin, ketika kami tidak dihargain, ketika hak-hak kami diambil, ajar kami, beri kami kekuatan untuk tidak menuntut keadilan itu. Tapi beri kami kemampuan untuk bisa berlaku adil ya Tuhan. Oleh hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah doa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau beri buat siap kami ya Tuhan. Kekuatan untuk tidak menyerah, kekuatan untuk menjadi taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati ya Tuhan roti dan anggur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari saudara kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimatakan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk berkat. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari syukur bagimu.
Mari buka kedua tangan kita saudara, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.